Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisya Prasetya Sakti. Saya adalah mahasiswi program studi Magister Manajemen di Universitas Sanggabuana. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Manajemen Identifikasi Pasien, Pendekatan Model PDSA di Ruang Hemodialisa Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Dengan dosen pengampu, Dr. Farida Yuliati, SHSEMS. Adapun pendahuluan dari artikel ilmiah saya, di mana keselamatan pasien atau patient safety adalah isu global dalam pelayanan kesehatan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur dan juga meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pencegahan dari keselamatan pasien atau patient safety adalah metode PDSA, di mana ketepatan identifikasi pasien merupakan salah satu indikator dalam keselamatan pasien atau patient safety yang sudah terstandarisasi secara SNARS maupun DCI. Walaupun selama ini kita sudah memiliki protokol pelayanan kesehatan, namun masih ada resiko untuk terjadinya near miss atau nyaris cedera atau kesalahan administrasi yang bisa terjadi di rumah sakit. Mengapa ruang hemodialisa bisa beresiko tinggi? Karena pertama, pasien hemodialisa adalah pasien kronis yang datang berulang, bisa 2-3 kali dalam seminggu. Yang kedua, pasien seringkali dalam kondisi yang lemah, mengalami penurunan kesadaran, atau bahkan memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi. Atau karena perihal seringnya bertemu antara staf medis dengan pasien hemodialisa, maka staf medis cenderung mengandalkan pengenalan wajah dibandingkan pengecekan identitas secara formal. Adapun identitas yang dimaksud di sini baik gelang maupun marking lainnya seperti identitas berupa nama, tanggal lahir, dan juga lain-lainnya. Metode dalam artikel ilmiah ini adalah desain deskriptifnya menggunakan pendekatan PDSA, di mana data yang digunakan itu gelang pasien, marking yaitu warna gelang, data nama dan tanggal lahir pada gelang, serta nomor rekam medis. Dan dilakukan monitoring secara berkala di ruang hemodialisa. PDSA sendiri merupakan suatu metode yang terdiri dari plan, do, study, dan action, di mana plan-nya adalah mengidentifikasi akar masalah ketidakpatuhan dan juga sampai dengan merencanakan strategi intervensi. Untuk do, yaitu menjalankan uji coba terhadap adanya perubahan prosedur sampai dengan sosialisasi ulang terhadap regulasi yang sebelumnya sudah berlaku. Study itu melakukan analisis data kepatuhan setelah dilakukan intervensi ulang. Action melakukan standarisasi prosedur yang sudah berhasil atau bahkan merevisi jika target tersebut belum tercapai. Adapun PDSA dari judul artikel ilmiah saya, untuk plan-nya merencanakan intervensi pencegahan kesalahan identifikasi, yaitu bisa dengan memeriksa ulang identitas pasien, ataupun juga memeriksa ulang, ataupun melakukan konfirmasi ulang dengan pihak keluarga. Untuk do-nya, tentu saja memeriksa ulang, meng-cross-check ulang, melakukan evaluasi ulang, sebelum dan sesudah melakukan tindakan pasien terhadap identitas pasien, baik segi nama, biasanya utamanya menggunakan tanggal lahir ataupun juga nomor rekam medis. Dan juga otomatis melakukan konfirmasi dengan pihak keluarga jika memang ada keluarga yang mendampingi. Studi indikator mencapai 100% dan evaluasi menunjukkan kepatuhan standar, dan action-nya verifikasi pelaksanaan intervensi dan resosialisasi SPO, dan juga monitoring langsung di lapangan oleh para stakeholder di rumah sakit. Pembahasannya ini adalah data yang saya sajikan mengenai indikator kepatuhan identifikasi pasien sejak bulan Januari hingga dengan Oktober semuanya tercapai 100%. Sehingga dari hal ini terbukti bahwa PDSA, metode PDSA memang terbukti meningkatkan konsistensi dan juga kepatuhan para petugas di ruang hemodialisa. Intervensi fisik, adanya intervensi fisik maupun observasi terstruktur secara efektif, baik dari stakeholder, para pemimpin, serta para petugas di ruang hemodialisa juga turut andil dalam hal ini. Kemudian pentingnya untuk selalu melakukan konfirmasi ulang ke keluarga pasien jika ada mengenai data identitas pasien, sehingga cross-check atau konfirmasi secara dua arah itu dapat dilakukan. Dan juga melakukan evaluasi dan pelaporan setiap ada kesalahan pada identifikasi pasien melalui pelaporan IKP atau insiden keselamatan pasien.
Kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah PDSA efektif dalam mencegah kesalahan identifikasi pasien, di mana terbukti dari indikator mutu mengenai ketepatan identifikasi pasien itu tercapai hingga 100% dan menunjukkan bahwa implementasi dari hal ini sudah tercapai dengan optimal. Untuk saran adalah dilakukan audit dan supervisi berkelanjutan supaya bisa terjadi supaya kejadian insiden keselamatan pasien yang disebabkan karena kesalahan identifikasi pasien itu bisa dicegah. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.